Heh, penipu. Di apa sih? Lu juga sesama penipu juga lu. Lo penipu banget. Lu penipu ulung. Oke, kita penipu. Tapi kita doang ya, sama orang sekitar aja. Iya, dan sama diri sendiri ya. Iya, benar. Nah, kalau smart viewers gimana nih? Penipu juga nggak ya buat diri sendiri atau orang-orang sekitarnya? Kayaknya sih banyak juga deh yang ngalamin sama kayak kita, yaitu Duck Syndrome aka sindrom bebek. Benar, padahal kondisinya tampak tenang dan oke-oke aja nih. Padahal sebenarnya lagi banyak tekanan, beban, dan kepanikan untuk mencapai tuntutan hidup. Curhat kan? Ya bener banget lagi. Ya udah deh, yuk kita bahas aja. Slide out! Smart viewers, Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah istilah yang mengacu pada perilaku yang terlihat baik-baik saja, tenang, tampak bahagia, meskipun sebenarnya seseorang memiliki banyak masalah, beban, dan tekanan. Istilah ini pertama kali digunakan di Universitas Stanford dan tampaknya menjadi masalah di kalangan mahasiswa atau anak muda. Nama Duck Syndrome berasal dari analogi bebek yang berenang. Saat bebek berenang, kita hanya bisa melihat bagaimana tubuhnya yang bergerak perlahan dan tenang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka memiliki kaki yang bergerak tidak teratur di dalam air agar posisinya di atas air tetap stabil. Sebenarnya dari mana ya sindrom ini bisa muncul? Berdasarkan pendapat Better Help, sindrom ini bisa disebut juga dengan Stanford Duck Syndrome karena kajian pertama sindrom ini dilakukan di Universitas Stanford. Nah, menurut penelitian di Stanford, sindrom ini banyak dirasakan oleh mahasiswa karena 63% mahasiswa merasa kewalahan dengan masalah kecemasannya. Nah, sementara itu 40% lainnya melaporkan depresi berat yang mempengaruhi kesulitan dalam beraktivitas. Orang yang mengalami sindrom ini bisa saja menaruh standar atau ekspektasi yang terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Duck Syndrome tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai penyakit mental, tetapi diakui oleh mereka yang menderita stres berat karena mereka perlu menjaga sikap tenang, bahagia, dan menunjukkan bahwa hidup mereka baik-baik saja. Dalam praktiknya, ada beberapa gejala yang bisa terlihat dari mereka yang mengalami sindrom bebek. Ada apa aja sih? Pertama, merasa kewalahan dengan situasi. Jika seseorang terkena Duck Syndrome, maka ia akan cenderung berpura-pura dalam merespons situasi. Mereka akan merasa baik-baik saja dan tetap terlihat bahagia, tidak ada masalah. Padahal sebenarnya situasinya genting bagi kehidupan dirinya. Yang kedua, kesulitan menenangkan pikiran. Meskipun terlihat tenang, bahagia, dan baik-baik saja, seseorang yang mengidap sindrom memiliki pikiran yang kacau. Mereka hanya menanggung pikiran negatif itu sendiri dan memendamnya, dan merasa kesulitan untuk menenangkan pikiran mereka sendiri. Yang ketiga, mereka bersalah pada diri sendiri, kesepian, dan cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang berpura-pura bahagia akan menumpahkan masalah pada dirinya sendiri. Meskipun sudah sukses dan menampakkan kebahagiaan, mereka merasa bahwa orang lain selalu dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi sifat tenang dan bahagia tersebut hanya manipulatif untuk membohongi dirinya sendiri. Keempat, merasa grogi. Meskipun tampak tenang, seseorang dengan Duck Syndrome tetap memiliki kekhawatiran pada dirinya sehingga membuatnya grogi dalam melakukan sesuatu. Nah, rasa grogi tersebut muncul karena kekhawatirannya jika melakukan kesalahan. Karena mereka terbiasa terlihat baik-baik saja sehingga takut jika terlihat gagal atau bermasalah. Yang kelima, gejala fisik seperti merasa tidak memiliki energi, lemas, susah tidur, otot tegang, dan mudah mimisan. Nah, mungkin smart viewers pernah nih mendengar ungkapan pura-pura bahagia itu butuh energi. Nah, anggapan tersebut mungkin bisa dibenarkan karena ketika kita berusaha untuk terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya ada beban, tekanan, dan masalah, maka akan semakin berat dan juga melelahkan. Yang keenam, gejala kognitif seperti rasa khawatir secara terus-menerus, pelupa, dan susah fokus. Duck Syndrome juga dapat berpengaruh pada kognitif seseorang karena sindrom ini berkaitan dengan kebiasaan dan pola pikir seseorang. Gejala kognitif seseorang tentu akan terganggu jika orang tersebut tidak bisa memahami dirinya sendiri, termasuk bagaimana ia merespon tekanan, masalah, dan kekhawatiran yang menimpanya.
Ketujuh, perubahan kebiasaan seperti selera makan, konsumsi alkohol berlebih, dan sebagainya. Sindrom bebek yang diderita seseorang membuat kebiasaan menjadi buruk karena mereka tidak bisa menampilkan sisi buruk tersebut terhadap orang lain. Akhirnya aura negatif tersebut hanya bisa mereka rasakan sendiri dan tidak menutup kemungkinan sindrom bebek ini juga akan semakin memperburuk kebiasaan seseorang. Nah, ada nih faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang bisa mengalami Down syndrome. Mulai dari tuntutan akademik, ekspektasi yang terlalu tinggi dari keluarga dan teman, pola asuh helikopter atau pola asuh orang tua yang terlalu protektif terhadap tindakan dan perilaku anaknya, pengaruh media sosial, perfeksionisme, pernah mengalami peristiwa traumatik, dan self-esteem yang rendah. Dari berbagai faktor tadi, jika diabaikan, sindrom bebek itu dapat menyebabkan depresi berat. Oleh karena itu, buat kalian yang merasa terkena sindrom ini, disarankan berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Ikuti tips berikut ini untuk tetap sehat secara mental. Pertama, lakukan konseling dengan ahli yang dapat membantu mengenali kecemasan dan masalahmu. Yang kedua, kenali kapasitas dirimu agar bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kamu punya. Yang ketiga, belajarlah untuk mencintai diri sendiri dan tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain. Yang keempat, jalan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol secara berlebihan. Yang kelima, jujur pada diri sendiri dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi untuk mengurangi stres. Yang keenam, merubah pola pikir menjadi lebih positif dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan lebih fokus dengan diri sendiri. Ketujuh, memberi jarak dengan media sosial dan menggunakannya secara bijak untuk diri kamu sendiri. Nah, kayaknya kita harus udah ingat ya yuk. Ingat bahwa tidak ada manusia manapun yang sempurna. Dan seluruh orang mempunyai perjuangannya masing-masing dalam hidupnya. Benar nggak gue? Yes, benar. Nah, kita tuh tertampar oleh realita ya Pak ya. Sama jangan ragu juga untuk berkonsultasi sama psikolog kalau kamu butuh bantuan. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Binus TV, like video ini, dan nyalain notification kalian. Bye-bye.